Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hari ini kita akan belajar tema 2 pembelajaran 3 ya. Atau tema 2 subtema 1 pembelajaran 3. Silakan anak-anak buka buku LKS halaman 13 dan buku paket tema 2 halaman 19 sampai 26. Di situ pembelajaran yang ketiga. Yang pertama kita belajar tentang tekanan kuat dan lemah pada lagu. Tekanan dalam lagu disebut juga dinamik. Dinamik ada yang lemah dan ada yang kuat. Berarti dinamik ada dua, ada yang lemah dan ada yang kuat. Saat menyanyi, dinamik lagu harus diperhatikan agar terdengar lebih indah. Misalnya ada tanda bergaris panjang seperti ini, berarti bagian lagu yang dinyanyikan keras. Dan tanda putus-putus seperti ini, bergaris putus-putus, berarti bagian lagu yang dinyanyikan lembut. Baris tanpa kedua tanda di atas dinyanyikan biasa. Silakan anak-anak perhatikan teks lagu Berdayung di halaman 13. Di situ ada garis panjang dan garis putus-putus. Silakan anak-anak perhatikan di buku LKS-nya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Sekarang kita membahas tentang keragaman benda di sekitar. Yang pertama, ada banyak benda di sekitar kita. Ada yang mempunyai sifat yang berbeda setiap bendanya. Misalnya sifat benda ada yang kasar, halus, basah, dan lain-lain. Terus, contoh benda kasar, misalnya batu, pasir, kulit kayu atau kulit pohon. Itu contoh benda yang kasar. Nah, contoh benda yang basah yaitu air. Baik itu air yang untuk kalian mandi, air yang untuk kalian minum, atau air aqua, itu contoh benda yang basah. Sekarang contoh benda permukaan halus. Misalnya kapas, bulu, dan kertas. Oke, bentuk benda ada yang tetap dan berubah. Contoh bentuk benda yang tetap, misalnya buku, pensil, meja, kursi, lemari. Terus, contoh benda yang berubah, misalnya air. Misalnya air di dalam botol, bentuk permukaannya menyerupai botol. Terus kalau air dituangkan di dalam mangkuk, bentuk permukaannya seperti mangkuk. Nih, ada contohnya. Terus kalau air dituangkan di dalam gelas, bentuk permukaannya juga menyerupai gelas. Terus kalau air di dalam galon bagaimana? Ya sama, bentuk permukaan airnya seperti galon. Terus kalau air di dalam bak, bentuk permukaan air juga seperti bak. Terus bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap, meskipun dipindahkan ke tempat yang berbeda. Misalnya nih, ada bentuk kertas.
bentuk buku lah Ibu contohkan. Bentuk buku dipindah, buku bentuknya seperti ini. Terus dipindahkan ke sini, bentuknya juga tidak akan berubah, tetap sama bentuknya. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang menghitung hasil perkalian dua bilangan. Di sini Ibu ambil contoh, ada buah. Nih, ada gambar buah. Coba kamu perhatikan, gambar buahnya ada berapa? Ada buah yang belum dikupas, ada 3, terus buah yang sudah dikupas yang di dalam mangkuk ada 1, berarti ada 4 buah. 4 buah di dalam kotak yang pertama dan 4 buah di dalam kotak yang kedua. 4 buah juga di dalam kotak yang ketiga. Sekarang kamu perhatikan ada berapa kotak? Oke. Di sini ada 3 kotak, terus buah isi di dalam kotaknya ada 4 buah. Kita jumlahkan seperti ini. 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan, kita buat perkaliannya 3 dikali 4. Kenapa 3 dikali 4? Karena kotaknya ada 3. 1, 2, 3. Kita kalikan dengan isi di dalam kotak ada 4. Jadi 3 dikali 4 hasilnya sama dengan 12. Atau 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Oke, udah ngerti? Sekarang kita lanjutkan lagi. Ini ada contoh yang kedua. Ada 2 semangka di dalam 1 kotak. Gambar 2 semangka di dalam 1 kotak. Ada 2 kotak. Nah, masing-masing dalam 1 kotak itu ada 2 buah. Ada 2 kotak. Terus kita jumlahkan 2 ditambah 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 kotak kita tambahkan dengan 2 semangka. Sama dengan 2 dikali dengan 2. 2 kotak dikali dengan 2 isi. Nih isinya dalam 1 kotak ada 2, jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sekian dan terima kasih.